Kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Ya, jadi saya sebenarnya udah bersantai-santai, nggak main medsos sama sekali. Ya, main medsos sih, cuman dibantu sama adminnya untuk balas-balas komen dan upload postingnya. Karena banyak kegiatan dan persiapan yang harus saya lakuin untuk persiapan sekolah, kerja, ngantor, dan banyak lainnya. Jadi saya mau turn off komen karena capek baca komen. Jadi pada dasarnya alasan saya nge-live ini adalah karena banyak laporan dari tim saya, ya tim saya yang menghandle medsos. Akun saya di-mention di beberapa platform mengenai kasus wafatnya seorang pasien BPJS yang mengeluhkan pelayanan BPJS tersebut di salah satu platform media sosial yaitu Threads, dan berujung ada konflik horizontal dari sesama sejawat dari dokter, nakes, dan mengenai komunikasi yang buruk terhadap almarhum. Sebelumnya yang pertama, saya mengucapkan belasungkawa dan berduka cita untuk almarhum yang telah wafat. Jadi tujuan saya sharing di sini bukan untuk menggali kesedihan atau mengingatkan kesedihan kepada keluarga ditinggalkan. Jadi saya berharap diberikan ketabahan bagi keluarga almarhum dan semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Weh, Lek Deni, weh. Lek, lah ini bentar, Lek Deni ini tim kantor lagi ribet soalnya. Woi, menang. Nah, ini Lek Deni ini lagi seneng ya habis gajian hari ini. Jadi yang nomor 2, pada dasarnya saya mengingatkan bahwa saya berkomentar ini karena tim saya yang edukasi dan meminta saya untuk sharing karena rata-rata kan pasti akan bertanya kapasitas saya ngomong adalah yang pertama, nomor 2 kapasitas saya berbicara ini karena 2 poin A. Karena saya sudah bermain medsos tuh dari 2010 dari 2010 dan kebetulan kuliah saya S2 saya di MBA itu tesis saya tentang media sosial, terutama tentang influencer, dan saya penelitiannya di ITB tentang kuantitatif pula. Dan saya ngajar di ITB itu rata-rata tentang digital marketing dan social media dan decision making analysis. Dan bahkan di UGM saya membantu briefing mengenai komunikasi kedokteran terhadap teman-teman residen tapi per 2024 angkatan yang baru. Jadi di sini saya sharing mengenai apa yang saya tahu. Nomor 3, poin 3, jadi poin pertama 2, 3. Nah, poin ketiga ini adalah pada dasarnya pasien memiliki hak untuk komplain. Dah itu dulu, titik tanpa koma ya. Jadi di sini teman-teman dokter harus tahu bahwa kita ini tidak memiliki pendidikan memandang bahwa pasien itu as a customer. Dan sebenarnya saya sudah remind ini jauh banget dari Threads. Pada waktu saya masih aktif di Threads tahun 2023, saya pernah nge-thread soal itu, bisa digali aja thread saya masih utuh. Dan ketika kemunculan rumah sakit Threads, jadi saya ingat banget ketika kemunculan rumah sakit Threads di Threads, tren itu muncul jadi banyak dokter yang migrasi ke Threads. Saya mengingatkan bahwa dokter itu tidak semua memiliki pengetahuan mengenai pasien itu as a customer. Bahwa namanya customer itu boleh komplain, boleh mengajukan keluhan. Kalau keluhannya tidak tertangani dengan baik di rumah sakit, maka pasien tersebut akan menggunakan media yang dia punya. Entah itu WhatsApp, entah itu telepon, entah itu media sosial untuk komplain di semua platform yang dia punya. Itu dulu ya. Dan saya sudah mengingatkan itu di Threads. Ya kalau netizen pengen menggali, ada sebenarnya. Ya karena gak semua dokter mengetahui itu. Sehingga ya konflik horizontal ini sudah bisa ditebak. Konflik antara pasien dari BPJS dengan dokter-dokter yang ada terjadi di Threads itu sebenarnya sudah terjadi berulang kali. Ya, karena ya dari kacamata pasien ini saya akan memandang 2 POV karena apa? Saya manajemen dan saya ngurus klinik, saya juga konsultan beberapa vaskes. Pasien itu adalah customer dan dia taunya dia sakit, dia membayar BPJS dan dia berobat, ya. Jadi dia antri 8 jam. Dia antri 8 jam, 5 jam, 7 jam mencari kamar. Nah, dan dia tidak tahu apakah, kita nggak tahu kasusnya almarhum itu ada yang datang apa enggak, memberikan penjelasan apa enggak. Tapi pada dasarnya, as a pengusaha dan kita melayani customer dengan baik, customer yang bingung itu akan tanya. Nah, tugasnya kita memberi jawaban. That's it. Sesimpel itu sebenarnya. Jadi caranya untuk meminimalisir komplain pasien itu adalah kita memberikan jawaban kenapa dia antri, kenapa BPJS itu ribet, kenapa bla 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 dan selanjutnya. Dan itu sebenarnya harusnya urusan BPJS ya. Nah itu adalah miskomnya yang paling parah. Jadi ya dokter nggak tahu bahwa pasien itu customer dan dia berhak komplain. Nah karena dokter tidak memiliki pendidikan komunikasi secara detail apalagi bermedsos. Dan rata-rata memang ya aku akuin meremehkan. Jadi memang di rumah sakit Threads itu kan
Sudah saya kritisi dari 2026, kalau nggak salah awal. Dan bukan saya doang yang kritisi, tapi Dr. Davin juga kritisi bahwa pada dasarnya gini. Tidak semua dokter itu memahami bahwa media sosial itu adalah media impulsif. Dan itu bukan hanya media branding. Jadi kalau kamu medianya sudah di publik, maka itu menjadi marketing tools. Kalau kamu pengen itu menjadi media yang hanya buat private, ya kamu private akun. Nah ketika kamu mereply akun seseorang, otomatis komenmu sudah menjadi publik. Dan komen itu akan dikonsumsi oleh banyak orang. Ya itu sosial media. Dan saat itu saya mengedukasi ya, banyak dokter senior yang mengatakan ya sosmed penting. Ya sosmed itu nggak butuh diedukasi seperti itu. Ya akhirnya sekarang kita tahu konflik horizontal parah dan banyak sejawat saya yang blunder satu persatu dan ya sudah diduga kok dari dulu itu. Tapi pada dasarnya apa yang terjadi di thread itu udah salahnya sejawat. Jadi kalian nggak perlu berdebat ngalor ngidul alasan kayak organisasi kedokteran bilang ini karena burnout lah, ini karena apalah, enggak. Apa yang terjadi di thread itu pure ada pasien komplain, dia sudah buat utas, ada dokter yang mereply dengan buruk. Dah, sudah sampai situ udah salah. Secara teori pengusaha aja udah salah, bahwa kita tidak bisa memanage komplain dengan baik. Pada dasarnya ketika kita sebagai dokter, kita nggak tahu case ya kita tinggal nge-hold jari untuk reply. Seperti yang saya lakuin, saya hanya mereply threads tentang olahraga, lari, dan that's it. Saya nggak reply debat-debat. Nggak jelas tentang kesehatan lainnya, selain tentang olahraga, sport, dan apapun mitos dan fakta kesehatan. Jadi pada dasarnya, itu aja. Ya kalian nggak perlu debat, ngalor ngidul, melakukan pembenaran. Intinya, apa yang dilakuin sejawat dengan mereply itu udah salah. Ya terserah, mau komite etik kedokteran yang ngurus, atau mau apa kayak, mau alasan bahwa burnout, dilampiaskan medsos. Ya semua orang burnout ya, tukang beca ya burnout, kuli bangunan burnout, porter jadi burnout. Semua orang di Indonesia sekarang lagi burnout mengenai kondisi sekarang, apalagi pajak banyak banget. Kita melihat berita tentang pajak, kita melihat berita tentang korupsi, kita melihat berita tentang emas 74 kilo, kalau salah itu berat saya pula. Jadi ya semua orang stres sekarang, penuh dengan kortisol, high. Ya kamu bisa mengontrol jarimu. Kalau kamu stres di thread, ya kamu jangan main thread. Seperti yang saya lakuin, saya stressful banget dengan kerjaan yang penuh dan padat. Makanya saya deaktif thread. Cuman tim saya meminta saya, ayo Pak, ngomong Pak. Yang ini saya lakuin live. Kenapa saya live? Ya karena biar orang tahu ini live gitu. Dan saya nggak mau video saya, malas ngedit jujur aja, malas ngedit coy. Buset, ini udah jam office hour, muka saya udah capek banget, mau tidur. Dan jujur saya nggak main thread dan egg lagi karena saya takut impulsif dan urusan saya itu udah banyak banget di dunia nyata. Jadi pertanyaannya adalah, ya tanyain aja ke dokter-dokter yang di thread, kok ada waktu buat mereply pasien BPJS tersebut, that's it, udah. Gitu loh. Kalau memang kalian nggak tahu case-nya nggak ditahan, udah. Kita nggak perlu membahas lagi. Dan apa yang harus bisa dilakuin? Jadi gini, dokter akan membela diri bahwa ya kan urusan BPJS bukan urusan dokter, ya makanya diam. Ya urusan BPJS itu urusannya BPJS. Tapi BPJS saya nggak ngomong apapun, ya udah. Gitu. Tapi kita dihujat terus, ya itu memang resiko. Ya ibadah eat your own shit, ya eat my shit, ya aku dikomplain, ya kayak contoh dokter Indonesia nggak ramah, dokter ya mau gimana, ya nggak bisa dibenerin juga kan dalam waktu kayak membalik telapak tangan. Yang bisa aku lakuin ya cuman bahwa media sosial is part of komunikasi strategi, dan kalau kamu nggak tahu cara makainya, either itu bisa menyerang, itu bisa defend, bisa menguntungkan, bisa merugikan, dan yang dilakuin semua itu ya salah gitu. Dan kamu harus belajar komunikasi dengan proper. Pada dasarnya betul. Nah sekarang kita akan luruskan bahwa asuransi itu urusannya BPJS. Ya, dokter itu nggak tahu soal asuransi kecuali ICD-10. ICD-10 itu adalah kita tahu kode-kode penyakit terus diinput. Jadi kalau penyakit ini di reimburse berapa gitu. Tapi kita nggak tahu menahu, dan itu urusan rumah sakit sama BPJS. Dokter itu cuma ngurusin pasien datang yang penyembuhkan. Dokter pasien datang memeriksa, memberikan obat, pulang kontrol, follow up, dah. Gitu. Urusan ngurusi kamar itu bukan urusi dokter. Ngurusi kamar itu urusan rumah sakit. Nah, pertanyaannya kenapa komplain almarhum bisa terjadi? Kalau di breakdown, beliau komplain karena 7 jam nggak dapat kamar. Nah, kenapa bisa komplain di medsos? Karena nggak ada yang ngurus. Nah, yang ngurus ini adalah komunikasi. The most important thing di dalam health adalah komunikasi. Sesuatu yang diremehkan oleh kita semua. Sosmed tidak penting. Ya. Kan banyak nih senior saya yang bilang, ya kan. Dokter Tirta, dokter YouTuber. Susah kan? Dokter Tirta, dokter medsos.
Susah kan? Bahkan salah satu yang ngerujak dulu, salah satunya dokter berprestasi. Dan itu ternyata senior saya. Aduh. Ya pada dasarnya, ketika kalian sudah pinter di satu bidang, belum tentu kamu pinter di bidang yang lain. Dan bermedsos itu tidak segampang yang kamu kira. Karena like dan komentar itu ada dopamin boosternya. Menahan jari untuk tidak mereply komen yang tidak seharusnya itu sangatlah penting. Makanya saya di thread lebih sering berdebat soal lari, olahraga, mitos dan fakta kesehatan daripada soal case. Ketika kita dihujat banyak orang, kita nggak bisa ngontrol pendapat banyak orang kalau kita udah menjadi figur. Dan ini kan bukan, maksudnya gini loh, yang membuat rumah sakit thread itu kan nakes sendiri gitu kan. Yang join thread ya dokter sendiri. Nakesnya tuh join thread gitu loh. Paham gak sih kalian tuh kayak, nggak ada yang meminta atau mewajibkan nakes itu edukasi. Tidak ada satupun peraturan di ID yang semua dokter wajib edukasi, enggak. Setauku seperti ini. Intinya kalau kamu dokter punya medsos, ya jangan mengganggu kerjaan utama, apalagi kalau kamu praktek. Karena setauku dokter yang praktek tentu nggak akan sibuk bermedsos. Saya nggak praktek, saya cuma ngurusin klinik orang. Ya udah jadi bos. Tadi wes freedom bro, tugasku gor rapat motoran, rapat lari, kan wes clear ya. Jadi ya kamu yang masuk medsos. Jadi kamu yang harus adaptasi dengan peraturan dan jangan beranggap semua netizen thread itu paham aturan kesehatan. Wah berarti dokter tidak membela sejawat. Ya dalam artian ini, ya kan aku pengusaha kan. Ya pasien tuh customer yang berhak komplain. Dan komplain itu berhak dijawab atau tidak kalau kamu yang terkait rumah sakitnya. Gitu. Dan almarhum itu tidak nyebut nama rumah sakit. Jadi menurutku ya dia cuman komplain. Ya kayak itu medsosnya dia komplain. Kayak orang komplain Susan Care gitu. Gini, saya punya usaha cuci sepatu. Terus ada customer marah-marah ke Susan Care. SAC jelek, SAC anjing. Ya saya minta maaf. Saya owner Susan Care, saya minta maaf. Tapi kalau dia marah dan menghujat SAC, saya nggak bisa kontrol. The only way that I can do itu adalah ya aku cuman speak, persuasif, membujuk, minta maaf, that's it. Saya belajar ilmu komunikasi itu ya dari sekolah sama ngurus Susan Care. Kalau nggak ada Susan Care, saya nggak kayak gini. Dan dari kesalahan saya di masa lalu ketika rambut pink, saya nganggap semua orang itu musuh. Jadi saya selalu menganggap keluhan pasien itu adalah hal yang sangat normal karena mereka berhubungan dengan industri jasa. Jadi kalau kita bicara bisnis, industri itu ada dua, ada produk, ada service, tangible dan intangible. Ya saya yakin nggak semua dokter tahu ini. Service kesehatan itu intangible, tidak terlihat. Ya jadi ya skalanya cuma kepuasan. Jadi kalau skala nyeri ada fast, triase ada darurat, kepuasan itu juga kepuasan pelanggan ada skalanya. Nah ketika mereka nggak puas, mereka akan mencari media untuk menyampaikan keluhannya. Makanya di rumah sakit ada kotak dan saran. Kalau kotak saran tidak dijawab, dia akan nge-review Google Map. Kalau review Google Map nggak akan dijawab dan urgent banget, dia akan nulis di medsos. Dan itu adalah hal yang sangat wajar. Nah masalahnya kemarin banyak dokter yang emosional mungkin, aku nggak tahu kenapa. Dan mereka mereply sesuatu yang mereka nggak tahu. Ya ini pelajaran berharga. Bahwa ternyata kecerdasan intelektual tidak sebanding dengan kecerdasan emosional. Banyak yang bilang, tapi dokter Tirta marah-marah. That's it. Marah-marah is part of branding, man. Saya aslinya nggak marah-marah terus. Kalau saya marah-marah terus, saya stroke. Kalau saya marah-marah terus, stroke saya. Masa saya ke depan anak saya, halo Al, halo Rio, kita marah-marah? Nggak mungkin, ya. Atau saya tiap hari marah-marah tuh nggak mungkin, ya. It's part of the fun, gitu loh. Dan aku marah tuh ya karena ketemu pasien dablek. Bukan pasien BPJS. Dablek ya, dablek. Dan dablek tuh nggak selalu BPJS. Rata-rata pasien dablek yang saya temuin itu malah pasien yang bayar. Mentang-mentang bayar, dablek. Nah itu yang saya malah kesel. Jadi itu ya, itu aja. Jadi saya harap konflik horizontalnya disudahin. Ya sudahlah, kita tuh capek. Ya capek. Dan dalam kondisi kayak gini tuh kita harusnya fokus untuk mengkritik vertikal. Yang harusnya kita kritik itu adalah sistemnya. Kenapa sampai keluhan itu muncul? Paham nggak? Ini conclusion ya. Kenapa sampai keluhan itu muncul? Why? Ya, the biggest question is why? Kenapa keluhan itu muncul? Vertikal. Berarti ada yang harus dikritis dari BPJS dan ada yang harus diperbaiki dari sistem asuransi kesehatan kita. Ada yang harus diperbaiki dari sistem kesehatan kita. That's it. Vertikal. Dengan kalian berantem horizontal, dokter membela dokter, nakes membela nakes, perawat membela perawat, pasien membela pasien. Kalian tuh civil war.
Sementara direksi-direksi di sini tuh nonton dari atas. Nggak peduli juga kalian tuh berantem. Dan mereka tetap di atas mobil mewahnya, mungkin dari atas ali apa. Wah ini netizen kita berantem. Sementara kalian berantakan hidupnya hanya untuk berantem di medsos yang menurutku wasting time. Gitu. Dengan adanya kejadian almarhum ini, yang harus dikritik tuh vertikal. Kenapa sampai dokter komunikasinya nggak proper di medsos? 1. Udah tahu praktek, komunikasi nggak proper. 2. 3. Kenapa sampai keluhan almarhum tuh muncul di medsos? Nomor 4. Apa ada yang salah dengan pasien BPJS? Kok sampai keluhan BPJS itu muncul terus? 5. Emang sebenarnya sistem BPJS yang benar kayak apa? 6. Emang dokter itu kenapa sih sensitif dengan pasien BPJS? 7. Ya itu yang harus dikritik. Sistem vertikal, ya. Dan kalau ditanya, ya itu nggak ada diajarin di kuliah kedokteran. Itu S2 rata-rata manajerial. Sekarang kalian tahu kan, tidak semua dokter harus berpraktek. Ya, ini netizen yang harus tahu, tidak semua dokter harus praktek. Kalau semua dokter praktek, siapa yang ngurus sistem? Ya orang-orang seperti saya, dokter-dokter Tirta yang tidak praktek, yang ngurusi sistem back end. Nah ini akibatnya kalau kalian tuh menganggap semua dokter harus praktek. Praktek digebleng, jam kerja 100 jam. Dan ucapan ID itu nggak salah 100%. Memang betul, jam kerjanya dokter tuh memang chaos ya. Ada 80 jam seminggu, 100 jam. Dan mereka menggunakan medsos sebagai pelampiasan stres. Itu salahnya. Ya, itu aja loh dari saya. Dan saya pengen kembali ke rutinitas. Tapi mohon maaf, saya tidak pernah memiliki akun threads lagi. Semua akun thread yang nge-tag saya itu palsu. Ya kan, akun X saya tidak deaktif akun X tapi. Ya, saya hiatus dari X tapi tidak deaktif akun X. Saya hanya deaktif thread karena nyambung ke Instagram dan males, capek banget. Jadi saya nggak punya akun. Jadi nggak usah ngomong kenapa, capek coy, buset. Kalau mau nyari saya, temuin saya di klinik, kantor atau tempat-tempat lari-lari ya. I have my own real life. Ya. Dan saya lagi mempersiapkan sekolah gitu kan. Ya udah. Semua orang punya cita-citanya masing-masing gitu loh kan. Saya pengen sekolah, saya pengen S2 lagi, saya pengen public health, kebijakan. Oh ya, dan S2 saya itu public health. Intriknya di situ. Jadi S2 saya itu public health dan kemungkinan di bidang kebijakan kesehatan. S3 saya juga di bidang itu. Jadi kayak, kalau kalian tahu profesi yang saya jalani dan saya harus belajar, wah capek coy, capek. Dan saking capeknya saya nggak punya energi lagi nge-threads. Jadi kalian tanya aja dokter-dokter yang nge-thread itu, why do you have so much energy coy to do some online debating gitu loh ya. Itu kalau dari saya ya. Jadi sekarang saya sih tanya jawab karena saya nggak mau nge-live lagi. Saya sekarang habis ini mau stretching terus bobok ya, bobok bajila. Jadi saya tunggu ya kalau ada yang mau tanya. Jarang-jarang saya itu bermedsos. Ngeteh. Dan plus saya keracunan makanan, mencret lagi. Bajila, mencret terus oh. Asu, aku ini kalah karo mencret. Ya. Jadi stop civil war ya lah. It's enough man ya. It's enough. Ada ya? Ada yang tanya? Kayaknya nggak ada yang tanya ya. Ya jadi ya, aduh ya capek lah. Ini kalian tanya-tanya dokter yang kemarin dulu. Tapi yang kemarin kulihat, wah ini ada seniorku satu pinter. Ya hujat. Aduh ternyata kecerdasan intelektual tidak disertai kecerdasan emosional. Dan susah kan main medsos. Ya jelas ya. Ya. Bukan habis nge-gym, ini habis kerja. Buset, habis nge-gym. Matamu lihat ini kerja. Ya kerja ini kerja. Jangkrik, capek saya. Saya nggak peduli gimana caranya direspon ke atas, men. Aku juga orang biasa. Ya, saya tuh bukan orang nampung kayak, buset. Saya bukan ngurus dokter semua Indonesia. Ya, tangan saya cuma 2, mata saya cuma 2, titik cuma 1. Gimana caranya saya mengurus semua dokter di Indonesia? Ngawur ente. Kayak semua keluhan, dokter ini gimana, dokter ini? Dan otak gue gerloro tuh. Ya lobus kanan, lobus kiri. Ya jadi tolong logis. Masa semua orang ngecece saya itu, dan ya. Saya juga punya hidup. Saya masih, titel saya tuh baru DR dan MBA. Saya masih pengen MPH.
Saya masih profesor, saya pengen S3 gitu lah. Kamu tanya aja sama spesialis yang bermedsos, jangan tanya ke saya gitu loh. Buset. Saya bermedsos, punya usaha di medsos, ngendel dokter, belajar komunikasi, sampai tesisnya di bidang itu. Jadi kamu tanya aja ke dokter-dokter, belajar gak komunikasi bermedsos? Mumet. Lagi pula aku ora praktek kok. Aku ngurusi manajerial, ora praktek. Aku ndak temu pasien langsung. Jadi kalau ada yang bilang, dokter Dita ngatain pasien ora tahu, kecuali pasiennya dablek dan bayar. Bukan berarti Anda bayar, Anda bisa membantah. Tapi kira soal dapat kamar ya aku itu urusanku. Urus sampai BPJS. Dan saya sudah mengingatkan ya soal RS Trade dari lama. Kalau meninggal titelnya apa? Ya tergantung. Nah, kalau Muslim almarhum, nek muslimah almarhumah. Nah, nek Kristen Katolik radong aku. Ya. Ya, jadi paham ya? Dah, ya, ini saya tuh masih harus ngasih nilai ya, ngasih nilai mahasiswa saya ini. Masih ngasih nilai mahasiswa. Jadwal revisi. Mau medasku ya, Bro. Gila, dipikir urip kuwi gur medsos. Ini meledak saya di sekarang. Hidup saya tuh kayak gak bermedsos. Ya. Ini ada yang tadi, ini juniormu gimana? Ini cuci tangan. Cuci tangan dase. Yang hujat dia, kenapa aku yang suruh nyapuin tainya? Yang ngehujat kan mereka. Kenapa saya suruh nyapuin tainya? Iya gak? Yang bermedsos mereka. Yang nge-thread mereka. Yang buat RS thread mereka. Ya jangan saya suruh nyapuin tainya. Suruh mereka nyebokin tainya masing-masing. Pahamin deh. Dipikir aku wong gabut, financial freedom. Ya memang, secara finansial lumayan top. Cuman aku ya diurip. Bajila, aku diurip. Punya hidup. Paham? Ise pengen melayu, ise pengen turu, ise pengen kentu. Ya, paham deh. Jinguk, mumet tau neng ini. Apa dicece ini kelakuan juniormu, bapak kepala sekolah kedokteran. Apa lho? Ngomong wis gede-gede wi. Wis karepmu wi. Kowe komplain ke rumah sakitnya tempat kerja. Bukan santai ya, aku mention deh. Kini wis damai. Ya, saya sudah berdamai. Saya tuh bisa membatasi bermedsos cuma 2 jam loh per hari. Selama seminggu terakhir. Dan gara-gara kalian mention, saya muncul lagi. Ya, motor ya, bajila. Ya, mending touring aku, jingok. Ya, aku diurip. Orang bermedsos. Orang mantengin trap. Wis diaktif aku. Dasku meledos. Pengen sekolah aku. Iki lagi sibuk belajar dan membaca jurnal. Paham ente? Gila, mumet dasku ngasui. Ya, paham ya? Dipikir kene urepe gur ngene ngontan ngene kan. Bajila. Kuwi nom klinik sing ngurus apa nek timku, jingak. Nom klinik Jogja sing ngurus timku. Paham we? Aku urung gawe materi go FK UGM, urung gawe materi go S2 ITB. Mumet ra we langsung bledos. Wis ngajar 2 kampus. Dadi mentor, menilai-nilai, ya kan, ngurus SAC, ngurus brand, ngurus klien, terus bar kui latihan, garap penuh latihan, ya kan, bar kui garap penuh pengajaran, terus kon ngurusi, iki juniormu ngapa iki, bajak aku udah juniorku, sing ngujati levelnya, wis PhD, gila, bukan Pizza Hut delivery, jingo. Paham ya? Jadi ini live-nya saya save. Terserah kalian mau lihat kayak apa. Ya intinya problem di kedokteran adalah komunikasi. Dan problem di BPJS adalah soal perbaikan sistem. Dan customer komplain itu adalah hak pasien. Karena dia tidak punya media lagi untuk komplain. Bajila. Kesel banget aku nerangke lho. Ya ngene, pasiennya ramensen rumah sakit kowe udah direktur BPJS sing klarifikasi BPJS ngono lho dan juanggrek aku. Kesel aku. Ngerti? Wes kono kritik BPJS, saranku kowe mending menyamperi akun BPJS kesehatan, disamperi di komen. Mas, Pak Direktur BPJS niki anten pasien, ini ada pasien yang almarhum berantem sama dokter. Sebenarnya seperti apa sih? Kenapa BPJS keluhannya banyak? Hambuk diperbaiki mawon. Ngoten loh. Dan sudah itu rumah sakit Red. Capek kan ente? Sudah dibilang itu kan. Gila. Koncomu dong ngetak. Kuwi udah koncoku. Bajila. Pekak, goblok.
Saya itu bukan teman saya. Tidak semua dokter itu saling berteman. Dipikirkan ada titel DR, konco. Emang aku kenal dokter Martin. Emang aku kenal dokter Dre. Dipikir, iki dokter Martin, koncone Tirta. Wis brand sepatu. Iki dokter Dre, konco Tirta. Ora kabeh koncone kok kancan. Gila. Wah, jinguk. Koncomu dipikirnya aku apal jeneng 100.000 dokter. Ya, cerebro. Ya, otak Profesor X. Wis, ngono ae. Kok tenan ngancamu. Kok kancaku ora tau koyo ngono. Pekok.